ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Jadi sama-sama 2 kali. Kalau diurut dari 4, 2 tambah 2 kan 4. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kira-kira urutannya bagaimana, Pak? Mati hidup atau hidup mati atau mati hidup atau hidup mati? Yang mana kira-kira? Ya, yang lain kan boleh menjawab bebas kan? Ya, ada sudah yang jawab mati hidup. Yang lain? Ayo, gimana? Hidup mati hidup mati gitu. Boleh-boleh aja kan menjawab pertanyaan kan yang dilontarkan, silakan ya, banyak alternatif itu. Tapi bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal itu? Buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 28. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat 28 ya. Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kafir, ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kau mati. Fa ahyakum, kemudian kau kuhidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kau kumatikan. Thumma yuhyikum, kemudian kau kuhidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi kalau menurut ayat ini yang benar apa tadi? Mati hidup, mati hidup. Nah sekarang kita lagi ngapain? Hidup keberapa? Kedua. Oh berarti ingin jadi mayat hidup kok. Hah? Hidup keberapa ini? Hidup pertama, fase kedua. Berarti kemarin kita apa? Mati. Ketiadaan kita di alam dunia ini adalah kematian. Sekalipun bertemu antara spermatozoa dan ovum menjadi zigot, berkembang dalam rahim ibunya, dia belum dikatakan hidup walaupun jantungnya sudah berdetak. Tapi kalau belum ada ruhnya, hidup apa mati? Masih mati. Kapan dia hidupnya? Ketika bayi berusia berapa? Hah? Berapa hari? Buka Muslim 2272.
bab tentang takdir. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang namun setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari, dia menjadi nutfah arba'ina yauman, 40 hari menjadi nutfah mani. Terus kemudian dia menjadi alaqah segumpal darah selama 40 hari. Iya, menjadi alaqah segumpal darah, yaitu sebanyak selama arba'ina yaum, yakni 40 hari sama. Kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama 40 hari. 40 hari menjadi mudghah segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120 hari berapa bulan? 3 apa 4? 4 bulan. Apa yang terjadi ketika itu? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diperintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu. Setelah ditiupkan ruh, hiduplah janin itu di dalam kandungan ibunya. Umumnya lahirnya berapa tahun? 9 bulan sekian hari. Berarti efektif dia hidup dalam rahim ibunya berapa tahun? Berapa bulan? Dikurangi 4 bulan belum hidup kan? Tinggal berapa? Ya, 5 bulan ke atas. Bisa 6, bisa 7, tergantung. Karena ada yang ingin lama-lama di rahim ibunya. Tapi tetap lebih pendek daripada hidupnya di dunia. Lahirlah dia di dunia ini, procok. Jadilah seorang manusia. Berapa tahun dia hidup di dunia ini? Kawani ngomong. Wedidil kon kok temenan budal kon. Berapa? Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi 3441, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku antara 60 70 tahun. 60 70. Kalaupun ada di atas itu jarang, Pak. Di sini aja saya yakin ada di atas 70. Enten sing paring yuswa 70 tahun ten ngriki. Nun sewu panjenenganipun pinten yuswanipun sakmenika? 70 sekawan. 80. Hah? 80. Masya Allah. Berarti bonusnya wis akeh. Berapa bonusnya, Pak? Masya Allah, 80 masih bisa aktif di masjid. Sholatnya tadi berdiri atau duduk, Pak? Masya Allah. Minta pengalaman beliau, apa tipsnya, ya? Kadang yang lebih muda ada yang sholatnya duduk, ada nggak? Ya itulah kehidupan dunia. Kita berharap diberikan oleh Allah usia yang berkah, sekalipun tidak panjang, tapi diberikan oleh Allah kemudahan untuk tetap mengamalkan amal soleh, ibadah sampai mati. Itu harapan kita. Tapi umumnya kalau sudah tua itu ibadahnya menurun atau meningkat? Halo? Poso wis mulai gak kuat, maca Quran ambekan mengkis. Ayo munggah apa mudun? Ya mungkin dalam hal tertentu turun, tapi dalam hal yang lain bisa ditingkatkan. Mungkin lebih dekat dengan kematian, sering ingat mati, zikirnya banyak, atau sedekahnya tambahkan kencang, terserah. Ya kita berharap diberikan oleh Allah istiqomah sampai mati. Fa insyaallah kalau kita istiqomah, matinya husnul khatimah. Allah katakan dalam surah Fussilat surah 41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Allah katakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia teguh pendiriannya. Satu kalimat, kemudian dia teguhkan kalimat itu. Dia katakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, apa maksud orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, yakni al-ikhlasu fil amal wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum, yaitu orang yang murni di dalam amal solehnya, jauh dari syirik dan riya, dan beramal karena taat kepada Allah, bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah kepada mereka, berarti sesuai tuntunan, tidak melakukan amalan bid'ah, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Orang inilah yang insya Allah kelak diberikan oleh Allah husnul khatimah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepadanya. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, yakni saat kematian malaikat itu akan turun kepadanya dan mengatakan 3 kalimat, la takhaf, jangan takut. Jangan takut terhadap perkara apa? Akhirat yang akan dihadapi. Apa yang akan dihadapi? Perkara akhirat mulai dari yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, yaumul hisab, hari diminta pertanggungjawaban, dihisab, yaumul mizan, hari ditimbang amal dan baik dan buruk. Setelah itu yaumul haud, hari telaga. Nabi menunggu di telaga untuk menikmati airnya, dipanggil kaum muslimin, halummu, ayo sini kemari. Tapi banyak orang yang terusir nanti dari telaga beliau. Siapa mereka? Nanti itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang perjalanan akhirat. Setelah itu fase yaumus sirat, hari meniti sirat. Setelah itu barulah 2 pilihan, yaumul jaza, al jannah awin nar, surga atau neraka. Pilihannya cuma itu, nggak ada pilihan ketiga. Nah, kata malaikat, jangan kau takut. Yang kedua, la tahzan, jangan kau sedih. Sedih terhadap perkara apa? Perkara dunia yang ditinggalkan di masa lalu. Kalau jangan takut yang di depan, kalau jangan sedih yang ditinggal. Siapa yang ditinggal? Berupa keluarga, istri, anak, harta, bahkan hutang piutang. Kata malaikat, aku akan mengurus dan menggantikan untukmu, kata malaikat. Itu nikmatnya orang yang teguh pendirian dan dia istiqomah dalam kalimat Rabbunallah. Yang ketiga, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Tentu kita bapak-bapak pengen ya meninggal seperti itu Pak ya, mati dalam kondisi husnul khatimah. Pergilah ruh itu, jasad berkalang tanah, ruh di alam barzah. Saya tanya Pak, alam barzah itu dimensi waktu atau dimensi ruang? Halo, alam barzah itu dimensi waktu atau ruang? Sekarang kita di mana ini? Saya tanya, dunia itu dimensi ruang atau waktu? Dunia itu ruang atau waktu? Kita ini hidup di mana kita ini?
Kadang orang tidak bisa membedakan antara dunia dan bumi. Sampai ada merek bola dunia. Yang betul bola apa? Hah? Bola bumi. Yang ruang itu bumi atau dunia? Hah? Ruang. Ruang itu bumi atau dunia? Dimulha bumi, ruang ini. Bumi ini ruang, kenapa? Nanti ada ruang lain, ada langit. Saya tanya, langit itu ruang apa bu? Atau waktu? Ruang. Ada lagi ruang, tempat. Kalau kita belajar ilmu fisika atau astronomi ya, ada planet, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya, Uranus, Neptunus, Jupiter, terakhir apa itu? Pluto itu sing jenggong apa? Ruang. Ada langit. Langit ada berapa? 7. Saya tanya, Nabi pernah pindah ruang enggak? Pernah pindah ruang tidak? Pernah. Ketika apa? Isra dan Mi'raj. Tapi dimensi waktunya, waktu dunia atau waktu akhirat? Halo? Waktu dunia. Bukankah kita berdoa setiap saat yang kita minta kebaikan dimensi dunia dan dimensi akhirat? Dunia itu waktu, akhirat waktu. Ketika orang masih di dunia, dia bisa pindah ruang. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj naik ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan naik lagi di atas langit ketujuh. Namanya apa? Sidratul Muntaha. Arsy turun, jatuh. Di atas Sidratul Muntaha ada apa? Surga, jannah. Surga bertingkat-tingkat. Semua itu ruang. Saya tanya, surga itu ruang apa enggak? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Tapi menempatinya dimensi waktunya, waktu dunia atau waktu akhirat? Kurung wayai, engko nek wis kiamat baru masuk dimensi akhirat, baru kita tempati. Surga itu ruang, padha mbek neraka. Wis ana enggak? Sudah ada, tapi belum sekarang. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Dimensi waktu, dunia, akhirat. Nah, sekarang barzakh. Barzakh ini antara baina dunia wal akhirah. Dia adalah masa transisi antara dunia dan akhirat. Saya tanya, dimensi ruang atau waktu? Ayo. Barzakh itu ruang atau waktu? Buka Sahih Muslim nomor 2448 kalau tidak salah. Coba dicek dulu. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Hah? Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang mukmin keluar dari tubuhnya, maka dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Yang nyabut sendiri, yang bawa ke langit sendiri. Yang nyabut namanya malakul maut. Israel itu gak ono rek. Tak goleki sumbere nang dijenenge Israel, nggak ada. Yang ada justru dalam Quran disebut apa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. As-Sajdah ayat 11. Malakul maut Allah menyebutnya, bukan Israel. Mbok gara-gara nyanyian biyen ono Israel.
Yang nyabut malakul maut setelah itu diserahkan kepada dua malaikat yang akan membawanya ke langit. Tapi gak disebut jenenge sopo, pokoknya dua malaikat. Ya, lanjut. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Heboh di langit, karena penduduk langit mayoritas malaikat. Sehingga malaikat mengatakan, roh datang dari bumi, roh harum. Bahkan malaikat mengucapkan salawat atas ruh tersebut. Apa katanya? Sallallahu alaihi, yaitu semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempatmu bersemayam. Termasuk doa itu mengenai jasad tubuhnya yang ada di bumi, sementara ruhnya dibawa ke langit. Kemudian lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabbnya Azza wa Jalla. apa kata Allah? Kemudian Allah berfirman, Apa firman-Nya? bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Bawalah dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia hingga hari kiamat. Saya tanya, Sidratul Muntaha ruang apa waktu? Ayo, Sidratul Muntaha ruang, sementara dimensi waktunya adalah waktu apa? Barzah, yaitu waktu batas dinding yang tidak bisa ditembus. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, inilah dimensi waktu barzah yang tidak bisa ditembus. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh. Apa barzakh itu? Silakan baca Al-Mu'minun ayat 100. 23 suratnya ayat yang ke-100. Agar aku berbuat amal yang solid terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Iya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya, di hadapan mereka ada barzakh, dinding, batas. Kalau sudah di sana nggak bisa nului ke akhirat, nggak bisa, belum waktunya, karena waktunya ada nanti batasnya, as-sa'ah, kehancuran total, yaitu hari kiamat, barulah masuk dimensi waktu akhirat, dibatasi. Dan juga yang sudah di sana nggak akan bisa balik ke dunia, nggak akan bisa balik. Siapapun mereka, orang yang paling mulia sekalipun. Jadi ada ruh-ruh itu ditempatkan oleh Allah di Sidratul Muntaha. Tapi minimal Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ada yang disuruh tidur oleh Allah. Ya Allah yang menyuruh, tentu malaikat yang mengatakan kepada ruh itu, suruh tidur. Meskipun tempatnya kita tidak tahu, ya, disebutkan tempatnya itu apa, disuruh tidur. Buka Tirmizi 1171. Insyaallah. Bukan ya, 10, afwan, iya 10. 1000 ya, 1071. Ya. Dari Anas, bukan. Dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat telah dikuburkan atau beliau bersabda salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Iya. Ketika berada di alam barzah, ruh itu nanti didudukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi didudukkan itu bukan di kuburan. Beda loh ya, alam kubur dengan kuburan. Kalau alam kubur itu dimensi apa tadi? Waktu. Sama dengan alam barzah. Nama lain alam kubur, alam barzah. Dimensi waktu. Kalau kuburan, dimensi apa?
ruang, rangka. Di mana? Mbang Kuning. Cek adole sampean kok sego kuno. Oh ya wong ketintang cedek. Awan ta bengi. Keputih. Kuburan itu dimensi ruang. Tapi kalau alamul kubur dimensi waktu. Nah dia didudukkan di mana? Di alam kubur, bukan di kuburan. Nah di kuburan gak cukup. Pemenek di kotak zaman saiki gara-gara kena apa? Oh, pilih apa lo nggone? Di alam kubur, di alam barzah. Siapa yang mendudukkan? Dua malaikat. Yang kata Nabi menunjukkan sifat profilnya, yaitu apa? Aswadani asraqani, yang hitam dan biru atau hitam kebiruan. Supaya kenal sampean. Engko nek ditekoi wong sing kelire wireng biru mungkar nggih. Jenengan mungkar. Nakir. Wanita sampean. Kata Nabi, siapa namanya? Salah satunya bernama Mungkar dan yang kedua nakir. Nah, kita perlu kenal itu nanti. Kalau kita didatangi oleh dua itu berarti mungkar nakir. Apa kata mungkar nakir? Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mayit menjawab seperti sebelum dia mati, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan. dia menjawab sesuai dengan ilmu dan iman serta amal yang dilakukan sebelum kematiannya. Gak iso dikai bocoran. Kadang-kadang wis mati dikai bocoran. Mayit sira bakal ditekani ruru malaikat mungkar lan nakir, bakal ditakoi man rabbuka sapa pangeranmu. Mongko jawaban pangeranku Allah. Wis mati di. Saiki model ana jokian. Gak ujian nasional tok ana jokie. Mati lho ana jokine. Saya ono enggak ya? Hah? Ya. Orang bilang talqin ya. Talqin itu kalau sudah mati atau masih hidup? Nah, menjelang kematian itu harus ditalqin. Apa makna talqin? Dituntun. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin itu tuntun. Tuntunlah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mati apalagi di kuburan nggak bisa dituntun. Ya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan ilmu, iman dan amal yang terjadi, yang dimiliki ketika dia hidup di dunia. Maka orang mukmin akan menjawab apa? Lanjut. Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Iya, jadi dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi lain. Nanti dalam riwayat Al-Bara' bin Azib jawabannya panjang. Karena pertanyaannya juga cukup panjang. Baik. Maka malaikat melihat orang mukmin ini, dia akan bisa menjawab pertanyaannya, maka dia diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yakni kesempatan untuk istirahat. Apa kata malaikat kepadanya? Kemudian diluaskanlah kuburannya. Diluaskan kuburannya sejauh apa? Lebar dan panjangnya 70 hasta. Sab'una dira'an, yakni 70 hasta. Nanti di Bara' bin Azib diluaskan sejauh mata memandang. Di sini 70 hasta, 1 hasta setengah meter. Kalau 70 berarti berapa? 35 meter. Lumayan. Tapi bukan di kuburan, di alam apa? Alam kubur atau alam barzah. Nenang kuburan heboh meneng kuburan ombong. Di alam kubur, di alam barzah diluaskan minimal 70 hasta. Bagaimana bentuknya? Lanjut.
serta diterangi cahaya. Lalu diucapkan kepadanya, Ada yang dikurangi, lebar dan lebar dan panjangnya 70 hasta. so dikurangi lebar dan panjangnya, berarti bentuknya apa? Lebar dan panjangnya 70 hasta, berarti bentuknya apa? Persegi atau bujur, sampai disifati seperti itu. Bentuk kubur yang diluaskan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Wa yunawwiru binurin, kemudian diterangi dengan apa? Serta diterangi cahaya. Lalu diucapkannya kepadanya, Apa katanya malaikat? tidurlah. Tidurlah. Tidurlah kata malaikat. Saya tanya, tidur itu apa, Pak? Istirahat. Orang istirahat itu karena apa, Pak? Lelah, capek, pegel. Berarti orang di dunia ini capek nggak, Pak? Capek nggak? Orang sholat itu capek nggak? Capek orang sholat itu. Kalau Bapak tetap giat itu karena iman. Sebetulnya capek nggak? Enak-enak turu ditangin, as-sholatu khairum minan naum. Enak-enak nyambut gawe diceluk zuhur. Kak suwi mari ngono asar, mari nyambut gawe pegel maghrib diceluk maneh. Kak suwi maneh isya, durung kok poso. Ono sing wajib, ono sing sunnah. Orang beribadah di dunia ini capek. Makanya orang kafir tuh nggak habis pikir lihat orang Islam bisa ibadah sehari 5 kali yang wajib. Dek ini loh sak minggu pisan, iku sering absen. Nggak nih godek-godek orang Islam kok iso yo. Beruntung dan berbahagialah kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu ketika dia di alam barzakh disuruh tidur, Pak. Tidurlah. Karena capek dia. Sehingga nanti di alam barzakh, Pak, gak sholat, gak poso, gak zakat, preito total dikongkon apa? Turu. Tapi mayat iki, Pak, gak gelem turu, Pak. Apa kata dia? Mayat itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaan kepadanya. Iya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum kaifa hali. Aku akan pulang ke keluargaku dan mengabarkan kepada mereka bagaimana keadaanku di sini. Saya tanya, diberi kesempatan nggak sama malaikat? Halo? Diberi kesempatan sama malaikat? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kanaumatil arus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin katanya. Saya tanya, tidurnya pengantin kayak apa, Pak? Wis lali. Ya ulang ngono maneh. Nek lali. Ono sing durung ngrasakno turu mbek pengantin. Ndang cepet. Aja dipoyoki tok, digolekno calon. Ya. Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintai. Kecuali orang yang dicintainya yang akan membangunkannya. Seorang mukmin dia mencintai siapa? Allah yang akan membangunkannya. Kapan? Ketika Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka bangkitlah dia dari kuburnya. Saya tanya, tidur orang ini nikmat apa? Tidak nikmat. Tidur nikmat itu lama atau cepat rasanya? Cepat loh. Kok moro-moro wis kiamat rek. Nikmat. Tidurnya orang mukmin di alam barzakh itu nikmat, nggak terasa. Tahu-tahu sudah bangkit di alam barzakh, di apa? Padang mahsyar. Seperti tidurnya pemuda di dalam goa, Ashabul Kahfi. Berapa malam dia ditidurkan oleh Allah? Berapa hari? Berapa tahun?
300 tahun ditambah 9 tahun. Ketika mereka bangun, apa kata mereka? Tidaklah kita berada di tempat ini melainkan hanya 1 hari atau setengah hari. Padahal wis 300 tahun. Kenapa? Nikmat tidurnya nggak terasa. Orang dapat nikmat itu. Berarti malaikat beri kesempatan nggak? Mayit orang mukmin yang dapat nikmat kubur ini pulang ke rumahnya? Nggak. Oleh karena itu nggak ada Pak keyakinan bahwa ruh itu pulang malam Jumat. Ada nggak? Cek kenceng nih, gak terima ketoro ini. Soalnya tahu diteri kopi. Iya. Ya, ada keyakinan tiap malam Jumat kirim tungo. Dulu saya pernah itu nggak sengaja, Pak. Kayak isak lengser. Ono apeme, ono kopine, ono gelas isine kembang. Mari ono kembangnya dibuat nek isu. Ustadz kirim tungo. Loh. Garu. Ya. Ini contoh keyakinan di negeri kita menganggap bahwa roh itu pulang di hari-hari tertentu. Bahkan ada anggapan di hari atau di hari-hari Ramadan itu pulang cuti besar ini. Makanya sampai dijemput nang bandara, akeh wong nang kuburan kok balik diterno meneh nang kuburan mana? Ada anggapan seperti itu. Jangankan ruh seperti ini, orang yang mulia, lebih mulia dari ruh ini. Ketika Allah sendiri meminta, ayo minta apa kamu? Ruh itu ternyata satu permintaan. Apa? Pengen balik ke dunia. Ruh siapa? Ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Terjemahkan dulu. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Iya, kata Allah, wala taqulu, jangan kau katakan limay yuqtal, terhadap orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, mati syahid, amwat, bahwa mereka mati, bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki dari Allah. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Dijelaskan dalam tafsir, ruh para syuhada ini ditempatkan ke dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Yang burung ini setiap pagi terbang dia mencari makanan buah-buahan surga. Saya tanya, ruhnya ikut nikmat nggak? Ruhnya ikut nikmat. Di sore hari burung ini kembali hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Itulah ruhnya para syuhada. Lantas Allah mendatangi ruh itu dan bertanya, wahai ruh para syuhada, mintalah kepadaku satu permintaan. Kata ruh itu, apalagi wahai Allah yang aku minta? Kau sudah memberikan nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi Allah selalu mendesak dia, didedis terus, ayo jalu, oh ayo tak kei. Apa yang diminta? Sudah ketemu? Silakan baca. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam bangsanya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Saya tanya, ruhnya ditempatkan di perut burung-burung yang berwarna hijau, karena jasadnya di mana? Jasadnya di mana? Di bumi. Jasadnya Hamzah di bumi,
jasadnya Ja'far yang syahid, terpotong kedua tangannya pada perang Mu'tah, yang nanti akan dijanjikan diganti dengan sayap, masih di bumi para syuhada jasadnya, ruhnya mulia. Dimensi waktunya waktu barzah, tapi dimensi ruangnya apa ini tadi? Di mana dia ditempatkan? Halo? Ya di perut burung. Burungnya di mana? Di surga dia ditempatkan. Surga ruang apa waktu? Ruang. Tapi dimensi waktunya waktu barzah, tidak bisa ditembus, tidak bisa mendahului ke akhirat, dan tidak bisa balik ke dunia. Baik, lanjut. Kemudian burung itu hingga ke lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Kemudian Roh pun menjenguk mereka. Dalam sekali jenguknya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Roh kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Kemudian Allah mengulang hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengumpulkan perintah-perintahnya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalanmu, hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Tapi apa kata Allah? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Saya tanya, balik lagi nggak ke dunia? Ruh yang mulia pun nggak akan bisa kembali. Iku nek umpama sida balik melok perang maneh. Iku sing urip nang donya bingung iki sapa iki? Gak jelas ya, moro-moro pedange molok dhewe. Pakai jasadnya siapa? Ini menghancurkan keyakinan reinkarnasi, bahwa ruh itu tidak akan pernah kembali ke dunia. Sementara orang-orang kufar, kalangan musyrik, menganggap bahwa roh itu bisa menitis kembali. Nah, ini hati-hati zaman saiki. Kadang-kadang wonge Islam tapi keyakinannya sik gak karu-karuan. Iku roe sabdo palon niku. Sabdo palon noyo. Lho, kok ero kok? Ya kan? Hati-hati itu. Iku roe anu iku Prabu Seliwangi iku. Nitis nang dek. Wah, ini bahaya itu. Jelas akidah Islam itu jelas, nggak ada roh kembali balik ke dunia karena sudah dikotak, nggak akan bisa di box. Itulah dimensi waktu yang bernama barzakh. Nah, di alam barzakh ini ada dua kemungkinan, yaitu nikmat dan azab. Nikmat kubur dan azab kubur. Dan manusia nanti di alam barzakh ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, mukmin. Kedua, kafir. Ketiga, munafik. Cuman 3 kelompok ini. Nah, orang-orang mukmin yang bersih dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah, dia pasti akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Buka Abu Dawud 4753 insyaallah. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an. Betul ya? Iya, silakan. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Iya,
Ini hadis riwayat yang menjelaskan dan dijadikan hujjah bolehnya memberikan nasihat setelah prosesi pemakaman. Karena Rasulullah duduk dan memberikan nasihat kepada sahabat. Nabi mengatakan, "Ista'idzu billah min adzabil qabri." Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur, katanya. Ini nasihat beliau. Dan beliau setelah mengubur jenazah sahabat Ansor itu menceritakan bagaimana orang di dalam kubur itu, di alam kubur, baik yang mendapatkan nikmat atau yang mendapatkan azab. Posisi beliau masih berada di kuburan itu, di hadapan para sahabatnya, memberikan nasihat kepada mereka. Apa kata beliau selanjutnya? Rasulullah SAW mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Ya, jadi yang terdengar itu suara apa? Suara sandal terompah orang yang mengantarkan jenazah. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil bahwa mayit itu mendengar selain dari terompah. Dalam perkara akidah kita meyakini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak lebih, tidak kurang. Kalau yang terdengar terompah, ya terompah. Iku HP ini wong sing ngeterno muni, mayite krungu kok. Iki ketokane Samsung 20. Anyar ini. Galak ya. Nggak dengar mereka selain dari suara terompah dan sandal. Makanya nggak usah diajak omong-omong. Kadang ono sing nemen, ditinggal orang tuanya meninggal, belum nikah, begitu sudah dapat calon nang kuburan, "Mak, iki lho mak calonku, mak. Deloken mak, ayu nggak mak?" Mau dijawab, "Ayu nak." Ya apa kira-kira? Kadang seperti itu. Kenapa kok diajak omong-omong? Nggak akan bisa dengar. Yang terdengar suara trompa. Kenapa? Trompa atau sandal itu menempel atau bergeser dengan bumi. Lanjut. Ia akan ditanya, siapakah rohmu? Ya. Apa agamamu? Yang kedua. Dan siapakah nabimu? 3 pertanyaan inilah pertanyaan standar tentang Allah, tentang agama, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. 3 perkara inilah yang akan ditanya. Ini standarnya. Tapi nanti malaikat itu bisa bertanya di luar standar, di luar yang baku. Makanya hati-hati. Pelajarilah 3 perkara ini dengan berbagai macam turunan-turunan ilmunya tentang Allah. Berarti kita harus belajar tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma dan sifat-sifat Allah. Jangan hanya sekedar mengenal Allah sebagai satu-satunya Rabb, tapi tidak mengerti apa itu makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, 3 pertanyaan ini sederhana. Antum semua pasti bisa menjawab pertanyaan itu hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah nanti kita mampu menjawabnya? Isya sudah masuk? Baik, lanjutkan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah rohmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Gampang enggak? Apal no saiki, tapi engkau embo iso jawab enggak? Bukan dihafalkan, diimani, diamalkan konsekuensinya. Baik, azan dulu, nanti kita lanjutkan sejenak ya sampai menjelang iqamah. Baik.
Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi sampai kepada 3 pertanyaan tentang Allah, tentang agama, dan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, apa kata malaikat Munkar Nakir? Kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Ya, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian pertanyaan ketiga, kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man ba'atha fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Apa jawabnya? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? iya, Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya Amantu bi, aku mengimaninya. dan membenarkannya. Wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Lantas apa yang terjadi? Inilah makna firman Allah SWT. Allah memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah penyeru dari langit.
Apa katanya? Benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan hambaku, katanya. Berarti ini suara siapa? Benar apa yang diucapkan hambaku. Hambaku, berarti suara dari mana ini? Iya. Apa setelah itu? Berikan ia hamparan permadani dari surga. Afrisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Kemudian Bukakanlah baginya pintu menuju surga. iftah lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju surga. Nikmat nggak, Pak? Nikmat. Lantas dikirimlah bau dan wanginya, sejuk anginnya. Kemudian Berikan ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Dari surga diturunkan pakaian itu untuknya. Setelah itu Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya pewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. iya, ifsah lahu qabrahu, kuburnya diluaskan madda basari. Ya ini apa? Sejauh mata memandang. Tadi kalau dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih At-Tirmidzi berapa tadi? 70 hasta. Ini sejauh mata memandang. Lebih panjang mana? Sejauh mata memandang. Apakah bertentangan? Tidak. Ini menunjukkan adanya grade, tingkatan. Paling sedikit 70 hasta. Paling jauh sejauh mata memandang. Kemudian baik, ini orang mukmin. Versi yang lain ya, nikmat kubur. Tadi di riwayat Abu Hurairah versinya juga lain. Semua ini adalah melengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua, orang mukmin, orang kafir. Silakan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Keduanya bertanya, siapa rohmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu, katanya. Kok itu? Kurang nggak gitu jawabannya? Dikorupsi. Ya, diulangi. Coba supaya kita ini paham apa jawaban orang kafir itu ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Aku tidak tahu. Kok ngono? Dia teriak 3 kali, yaitu apa? Ha. Coba ha 3 kali. Ia menjawab, ha. Koyok nyebul lilin. Ini teriak betul-betul dia karena takut. Karena saking takutnya dia teriak sekencang-kencangnya. 3 kali teriakan ha. Itu jawaban orang kafir ketika ditanya, man rabbuka wa madinuka, man bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teriak sekencang-kencangnya dan diakhiri dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Lantas apa yang dilakukan Mungkar Nakir? Lanjut. Setelah itu terdengar suara dari langit. Ia telah berbohong. Berilah hamparan permadani dari neraka. Berikanlah pakaian dari neraka dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Terus Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang tulangnya berbimbitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat, dan jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. iya, Mungkar dan Nakir itu dibekali lahu mirzabatun min hadid, yaitu seperti palu godam yang terbuat dari besi, yang kalau palu itu dipukulkan di gunung, gunung akan hancur jadi debu. Itu dipukulkan di ubun-ubun orang kafir.
Kira-kira dadi apa? Gunung dadi awu, danio menungso. Jangan macem-macem dengan mungkar nakir ya. Cuman kadang akidah ini kadang dirusak. Anak-anak kita ini tidak kenal mungkar nakir yang senjatanya adalah mirzabah. Mereka lebih kenal tor. Rotor. Karo takok putumu. Ya kan? Rotor. Anak-anak kita yang ditonton The Avengers ya kan? Tor. Ini merusak akidah. Itu nyelemurno bahwa ada yang hebat adalah Thor. Padahal apa? Malaikat mungkar nakir itu dibekali dengan mirzabah. Malaikat Israfil dengan apa? Asur, yakni qarnun yunfakhu fi. Dibekali dengan apa? Tanduk yang ditiup. Itu malaikat-malaikat. Adapun yang tadi membawa roh dibekali dengan kafan, ada yang dari surga, ada yang dari neraka. Dibungkus roh itu dibawa naik ke langit dalam riwayat yang lain. Ya, mukmin sudah, kafir sudah. Sekarang munafik, balik ke Tirmidzi 1071. Setelah itu selesai. Ya. Bagaimana jawaban orang munafik? Saya tanya, ketika di dalam alam kubur, orang-orang munafik ini juga ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Munafik ini muslim nggak Pak? Muslim. Tapi bagaimana? Idharul iman wa ibtanul kufri, itu definisi munafik. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Jadi sebetulnya digolongkan yang mukmin apa yang kafir sebetulnya? Kafir. Nah, karena dia muslim, ketika ditanya Mungkar Nakir, jawabannya dawa, Pak. Apa katanya? Kalau itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, maka dia mengatakan sami'tu an-nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Aku mendengarkan manusia mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Berarti apa orang ini? Hah? Tidak punya apa? Tidak punya pendirian, tidak mau belajar, tidak punya ilmu, hanya ikutan. Reng munafik riak norok bunte. Apa iku rek? Mbuh, pokoke ngono. Makanya ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuka, dia jawab sami'tun nasa aqulu yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Aja dihafalno. Jawabane dihafalno. Kepengin jawab ngono ta sampean? Aja. Lanjut. Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, cepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga telah menusuknya remuk. Ia terus menerus dalam sisaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat sisaannya itu. Iya, bahkan di dalam riwayat yang lain, yaitu dari Anas bin Malik dalam hadis Bukhari 1285, malaikat membantah ucapan orang munafik ketika menjawab, aku tidak tahu, aku mendengarkan manusia mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Maka malaikat mengatakan, la daraita wala talaita, kenapa kau tidak mau belajar, tidak mau mempelajari dan membaca, katanya. Jadi hidupnya untuk apa? Untuk mencari dunia, tidak mau belajar din agama ini dengan baik, sehingga akhirnya dia tidak mampu menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Inilah malam pertama di alam barzakh. Setiap manusia pasti akan mengalami, yakni fitnah kubur ini, kecuali orang-orang yang mati syahid. Di antara orang yang mati, di antara nikmat yang diberikan kepada para syuhada ada 6 nikmat. Salah satunya dibebaskan dari
pertanyaan kubur dan siksa kubur dan ketakutan di hari kiamat. Itu 1 poin, belum 5 lainnya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang jika ada waktu. Semoga Allah memudahkan kita, memberi kita kesehatan, berikan kita kemudahan, dan semoga Allah memudahkan kita pula untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui bersama. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.